mana pinat mana ka ako na musika matua kahit mama kaim ne. No iskin may tua kino tayam kinom ne. No kanion manay kanusna na mata ako ne. Kasi na kita krekam na half kit ne. Kikibito na mapenat ne. Ospa ko ba ninus na minit na na. Bisa datang, ada persiapan apa-apa, langsung kita bikin satu desain, itu bisa berhasil. Tapi kalau sudah ada katakan yang bergerak, kita datang, kita bisa menolong, bisa adanya percepatan, akselerasi, kemudian bisa apa namanya memang komunikasi yang bisa untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya. Gedung tempat galeri yang penting. Tapi di dalam gereja di seluruh masyarakat, ibu-ibu tadi dalam sini. Hari ini belum bergeser keluar untuk pindah, tapi kita harus bergereja. Habis gereja tenun lagi dalam sini. Dia tidak boleh kosong. Karena gedung yang begini tempat kalau kosong, itu sia-sia. Jangan merasa bahwa kita dalam sini rumah Tuhan kita begitu waktu tidak. Kita bangun apa saja untuk karya keselamatan itu bangun dari pengetahuan, bangun dari peduli dan berani menangani. Nah, karena itu kita tidak lagi terjebak untuk membangun gereja semata-mata. Kalau bangun gereja semata-mata dan masyarakat orangnya miskin terus, maka ada kesalahan dalam pembangunan itu. Karena itu kita harus membangun rumah sebesar ini, rumah yang kita pakai untuk menunjukkan kualitas pengetahuan Tuhan dalam diri kita. Itu harus kita pakai semaksimal mungkin supaya masyarakat itu tinggal. Harus ada sekolah, harus ada pelatihan dalam negeri. Dia menjadi gedung gereja, gedung pelatihan, gedung pelajar. Jadi ciri khas Tuhan itu dia selalu melihat dia punya pengen untuk kita. Karena dia itu selalu bilang ini untuk bangun jadi mereka murid saya, untuk mereka kita pintar supaya kita cerdas. Lapor Samben SMA Negeri 1 Soe siap menerima kunjungan kerja dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan di SMA Pengerim Nerolete Soe. Laporan selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Ambineno iya matabintang tayo kaklekom di SMA Plus Tegir im nelalete in usnam inat nanan mana pinat neone nementem nelalete in usnam inat nanan mana pinat neone aklat ayon lim namboyan at letem konus inkanam inabonin mana pinat neone aklat at asang ang kolom manupa manam ambibalay iya manifune
Iyat na konsum ng kapno nilak leka mafleo no nine. Laklok man pinat no naklataon may pinilak leka mi po nine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Timur Selatan, anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Menko, para pimpinan DPD lingkup Kabupaten lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak asisten dua Pak asisten. Siap. Baik Pak asisten duduk. Itu udah nana dong, udah bisa cerita. Banyak hal enak kalau baca dengan para kepala sekolah yang hadir di tempat ini, para guru, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Saya gembira untuk hadir di tengah-tengah kalian. Dan dalam berbagai kesibukan saya gembira untuk ada di sini untuk berbagi pikiran dan motivasi. Kita tadi mendengar puisi, bahkan lagu-lagu khususnya restorasi pendidikan yang membangkitkan semangat kita. Orang-orang yang bersemangat itu selalu membuat hal-hal yang mencengangkan dunia. Karena itu saya sangat gembira untuk berada di tengah-tengah calon pemimpin Nusa Tenggara Timur ke depan. Tadi saya tanya anak-anak yang duduk di sebelah saya, kiri kanan, kalau besar jadi apa? Semua punya jawaban seragam. Pokoknya terbiasa dia tentara, kecuali satu di sebelah saya yang perempuan Morwan. Satu perspektif di mana kita perkenalkan sehingga anak-anak kita besar. Ada dua tokoh yang saya kagumi, melahirkan pemikiran-pemikiran. Yang satu namanya Rasul Paulus, satu bernama Rene Descartes. Dua-dua punya pandangan hampir sama, hanya saja berbeda dalam mempergunakan kalimat atau diksi yang dipakai, tetapi inti daripada pandangan mereka sama. Kalau Rasul Paulus, dia bilang, apa itu pendidikan? Sebenarnya tidak secara eksplisit dia bilang pendidikan, tapi saya menariknya begitu. Dia sebut sebagai iman. Sebagai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan bisa lihat atau tidak? Dasar yang satu kita harapkan tidak bisa lihat. Karena itu harus dibuktikan. Bukti dari yang tidak kita lihat itu. Jadi kalau yang kita harapkan kita belajar dan ditaruh di kepala saja, lalu tidak ada bukti yang bisa orang lihat, itu bukan iman, dan itu bukan pengetahuan. Pengetahuan yang utuh itu adalah lahir di kepala, terpaham nanti bentuknya, kita bikin jadi dia. Nah, itu dunia pendidikan mengantarkan seseorang untuk dilatih agar dia mempunyai cara berpikir
dan dia harus bikin jadi. Kalau tidak jadi, itu bukan ilmu pengetahuan. Baru sampai pada level separuh daripada pengetahuan itu. Harus bikin jadi. Itu Paulus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, tidak pernah lihat itu, dan harus dibuktikan supaya orang bisa lihat. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu pikir itu dapat dilihat orang. Tokoh yang satu ini sama juga, beda saja itu. Namanya René Descartes. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Aku berpikir, artinya aku berpikir itu dilihat atau tidak? Bisa dilihat atau orang berpikir? Nah, maka harus diadakan. Aku berpikir, aku ada. Maka ada yang hari ini kita lihat lahir dari semua pemikiran. Pemikiran yang tidak bisa lahir untuk diadakan, berarti dia tidak ada. Nah, karena itu dunia ilmu pengetahuan, dunia pendidikan adalah melahirkan seorang anak untuk memiliki pengetahuan dalam pikirannya dan dikerjakan untuk orang dia sendiri dan orang lain dapat menikmatinya. Jadi kalau kita mulai bertumbuh, seorang anak atau orang tua akan bilang, anak saya ini pintar sekali. Sekolah di mana? SD. Kelas berapa? Kelas 1. Wah, dia pintar apa ya? Pintar membaca. Wah, hebat. Pintar membaca anak saya. Lalu nanti dia naik SMP, SMA, orang akan bilang, anak saya pintar sekali loh. Pintar apa? Wah, dia pintar membaca dan banyak buku dia baca. Terus, dan dia ingat apa yang dia baca. Oh, ini naik ke level berbagus. Banyak baca buku dan dia menaruh semua di dalam pikirannya. Jadi kita punya kepala ini. Bila kita lihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita merasakan sesuatu, kita membaca sesuatu, maka sesuatu itu tersimpan di dalam kita punya kepala, namanya hipokampus. Hipokampus. Hipokampus adalah tempat penyimpan data di kepala kita. Jadi kalau ada anak-anak ngomong tentang ilmu apapun, maka anak itu mempunyai kemampuan menyimpan data di hipokampus. Nah, karena itu dunia pendidikan mengajar kita seperti itu. Lalu, mengapa kita tidak jadi-jadi? Pertanian tidak jalan, peternakan tidak jalan, perikanan tidak jalan, industri rumah tangga tidak ada. Bagus, tadi saya dengar ada industri otomotif katanya. Kenapa tidak jalan? Mesin air tidak jalan. Ini karena kita hanya sampai di aku berpikir. Aku adanya tidak ada. Kita hanya sampai aku pikir, atau kita sampai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita hanya berharap, kita tidak bikin harapan itu untuk jadi. Sehingga kita tidak pernah ketemu apapun. Karena itu saya ingin, dalam dunia ilmu pengetahuan kita berubah. Dengan program Merdeka Belajar hari ini, seorang anak didik, dia bisa diperkenalkan dalam berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu, serta berbagai keahlian, sehingga dia punya keahlian. Karena itu saya sangat gembira di sini. Kalau umpama anak-anak itu ingin mulai, cuma jangan jadi tentara, mau jadi tukang masak, chef, ada yang mau jadi tukang masak di sini yang ketahuan. Nah, karena dunia pendidikan tidak perkenalkan tukang masak. Dilihat mama di rumah, saya tidak mau kayak begitu. Padahal yang dimaksud dengan chef itu dia seperti presiden, seperti gubernur. Dia punya tempat yang terhormat sendiri. Bahkan pemilik hotel saya tidak boleh masuk sembarang itu tempat. Gajinya tahu berapa? Kalau yang sudah bintang 5, itu 1 bulan cuma 500 juta. Tidak pakai korup. Kalau wakil bupati dan bupati Timur Tengah Selatan 1 bulan dapat 500 juta, dipastikan itu uang hasil korupsi. Betul? Kira-kira betul tidak Pak Wakil Bupati? Bapak punya gaji berapa? 4 juta. Total dengan segala macam insentif, tambah tunjangan semua berapa? Ya, taruhlah mungkin sekitar 15 juta. Taruh kita harus naik 1 bulan 50 juta. Kalau
dia lewat dari 50 juta, terima 1 bulan 100 juta, dapat dipastikan hasil pendapatan itu tidak datang dari usaha atau pendapatan yang halal. Pasti haram. Pasti, saya dapat pastikan seperti itu. Nah karena itu, mengapa banyak orang yang tertarik jadi tentara yang disebutkan bagi usaha? Tapi usia itu sejauh mata dia memandang. Dia pandang itu, itu jadi sudah. Sama seperti kawin, bolak-balik, om tante pana, bolak-balik di situ, itu. Tapi kalau dia keluar jauh, pikiran dia orang, ini sabu bagus sih, ini sabu bagus, ini rote bagus. Lewat sedikit, ini jauh lebih bagus dari rote. Keluar lagi sedikit sampai dari ini satu lebih baik, lebih putih, lebih berisi dari itu dong ya. Atau ini lagi. Begitu perspektif. Perspektif itu sejauh mata memandang. Jadi kalau kita lihat begitu, sejauh itu. Karena itu, program Merdeka Belajar adalah membuat kita bebas. Kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita, keluar. Anak-anak di TTS tidak boleh, saya ulang-ulang, Bapak untuk kepala sekolah banyak di sini, PGRI, tidak boleh dalam 1 minggu semua di dalam kelas, harus keluar. Maksimum 2 hari saja dalam kelas, sisanya keluar. Pergi patung nasi. Pergi perbatasan Moto Ain. Orang bicara tentang kau dari mana? Ya, come from Timur Tengah Selatan. Which one in Timur Island? In tengah-tengah sih itu. Nah, tapi kalau bilang, nation, right? Itu pulau punya dua negara. I cannot. I don't know. Kan repot. Itu kita punya masalah. Maka Merdeka Belajar ini memberikan kita ruang untuk kita pergi kemana-mana, belajar banyak berbagai. Kita beri perbatasan. Tunjuk anak-anak bahwa hari ini batas ini antara negara Demokratik Timor Leste, saudara kita di sebelah itu, perbatasan dengan kita, mereka negara sini, kita negara juga. Belajar pergi ke Labuan Bajo, SD, SMP, SMA. Kita punya uang. Pendidikan itu uangnya banyak hari ini. Sama seperti SMA, SMK, SLB. Balinus Lusi punya uang yang kelola adalah setengah daripada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka belajar ini. Belajar tentang komodo, pergi ke sana. Itu bukan berlibur, belajar. Manusia dunia hari ini, modern hari ini, dia dapat pintar karena usaha pergerakan dari manusia purba. Manusia purba itu 1 hari dia bergerak 19 km, paling banyak 19 km di luar jalan. 1 hari. Menyebabkan mereka harus mencari tempat makan. Mereka harus melihat tempat makan, karena dulu tidak bercocok tanam, tidak bisa budidaya. Karena itu mereka berjalan kemana-mana. Manusia makin berjalan makin banyak, dia makin pintar. Manusia tinggal tempat saja tidak bergerak di mana, itu manusia. Pasti kalah. Karena itu saya mendorong kita semua Nusa Tenggara Timur yang dimaksud dengan restorasi pendidikan, membangun bangkit Nusa Tenggara Timur itu bangkit cara berpikir, supaya kalau orang kasih statement dia tidak salah untuk ketik di Facebook atau bully orang karena kebodohannya. Karena itu kita bersadar sekali, dia bilang ampunilah mereka karena mereka bodoh, matinya ampun, ya sudahlah. Maksudnya ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa mereka buat, itu kan bodoh sama aja. Ya kondisi saya ubah saja, ampunilah mereka karena mereka bodoh, kita ampun, saudara. Ampuni saja. Nah karena itu begitu kita seseorang statement, mereka semua orang-orang yang memberikan pikiran-pikiran dalam kebodohannya. Kenapa? Tidak terisi dengan baik. Nah terisi manusia itu bukan datang dari membaca saja, datang dari mendengar saja, tapi pengalaman-pengalaman yang dilihat langsung. Saya dulu di Semau, umur 5 tahun, bapak pindah ke Pulau Semau. Kami orang Timur, pindah di sana. Ya kita lihat laut takut juga zaman itu. Tapi sekarang saya tidak takut lagi. Biasa soalnya. Kalau dulu waktu kita bermulai pergi itu pegang kiri kanan. Sekarang sudah biasa. Orang Timur itu paling takut lama. Tapi sekarang gara-gara lama di sana, tinggal sekitar 7 tahun di Semau, baru pulang kembali Kupang sehingga saya sudah terbiasa. Masuk sekolah, buku panduan untuk membaca zaman itu
bukunya menulis untuk Pak Guru menulis. Setelah kita sudah bisa membaca di kelas 2, kelas 3, saya karena kebetulan Bapak seorang guru, jadi saya sebelum masuk sekolah sudah bisa membaca. Umur 4 tahun saya sudah bisa membaca. Jadi bukunya bilang begini, ini Budi. Kami lihat kiri kanan tidak ada nama Budi. Siapa yang nama Budi di sini? Tidak ada nama Budi. Dia ajar kami Budi. Ini Ibu Budi. Nah, tapi kami baca, tidak ada orang nama Budi di sini. Budi naik kereta api. Kereta api apa? Mungkin kami pikir Pak Kepala Desa Pak Tamukung zaman dulu, dia ada di Kupang sana, jadi orang kasih dia sepeda satu ban, lalu dia dorong itu semacam gerobak itu ditaruh satu roda di tengah, lalu didorong. Ya kami lihat panggil kereta. Jadi di kepala kami ini kereta api, ternyata mungkin tambah api di situ kok. Kereta api. Betul tambah api mungkin samping kereta api ini. Nanti setelah saya sampai Jakarta baru saya lihat setuju kereta api dan ini arahnya begini deh. Kalau pikir ibarat macam ke satu roda, dorong saja ini. Itulah dunia pendidikan kita. Karena itu kita jangan di dalam ruang kelas. Saya minta Pak Guru semua, baik SD, SMP, SMA, SMK, SMB, bawa keluar anak. Tahun ini kan belum anggaran punya, anggaran tahun depan. Patunasi yang dekat-dekat saja dulu. Bicara tentang pariwisata, ini tempat indah, ini pohon apa, ini pohon apa. Seperti tadi bilang, pohon bonsai. Bagaimana orang melihat bonsai yang sempurna? Nah, kan harus tahu. Oh, sempurna. Kalau batangnya besar, naik pilih rantingnya sedikit sekitar 25% dari batang ini. Naik lagi di sini, dia harus 25% dari. Oh, kita lihat. Oh, sempurna. Jadi kita lihat. Nah, bonsai di depan mata saya itu walaupun kecil, mendekati kesempurnaan. Nah, kali ini biar besar, ya mendekati tapi agak mulai rapi, agak mulai bagus ini. Yang ini belum jadi. Apalagi yang ini sudah jadi. Lagi lama, ini lama berpikir, tangkai masih kecil-kecil, harus seimbang ya. Sama kepada manusia itu kakinya, perutnya besar, kaki kecil, lah itu tidak sempurna. Kakinya besar, ininya ramping, naik ke atas, kepalanya jangan lebih besar dari kaki, rusak nanti. Nah, itu namanya, itu bentuk yang sempurna. Nah, karena itu memang kita ingin untuk dunia pendidikan kayak begitu. Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, teman baik saya, jauh sebelum jadi menteri, itu sekolah banyak di luar, punya pengalaman di luar, dan dia ingin merubah itu. Sehingga ke depan anak-anak itu sudah terbiasa, tamat, mereka punya kemampuan untuk bergerak dengan baik. Dan itu saya harapkan ada Pak Lidu di sini, nanti ada Pak Wakil Bupati, teman-teman, ada Pak Asisten. Tolong ini didesain agar 2 hari saja orang dalam kelas. Anggaran itu dipakai untuk di luar semua. Nanti kalau orang tanya, kamu sudah pernah lihat di kapan? Orang tidak tahu. Sudah pernah lihat patung nasi? Datang dari mana? TTS. Patung nasi sudah lihat? Aku kan nanya ini Pak. Kayak bahasa Inggris juga itu. Jadi tidak bisa. Karena itu dunia pendidikan hari ini adalah dunia yang bebas untuk kita berekspresi. Nah, saya tadi bilang sama kepala sekolah, jangan lupa tunjuk dulu, nanti kita lihat. Contoh seperti ini. Matahari ini kita orang timur ini tidak mau hitam. Padahal hitam ini orang ada mau berampas nona hitam. Tapi kita tersampai untuk bikin diri kita putih. Kalau kita pergi di Eropa sana yang putih ini, kulit putih tidak laku. Orang kulit putih di Eropa orang tidak lihat, barang ini orang bisa lihat. Yang hitam ini ini barang luar biasa. Nah, tapi kita tidak. Begitu hitam ya gosok kiri kanan, bikin putih. Rambut suka keriting, dia putar, tarik sampai rambut rusak semua. Keriting tuh indah, tidak semua orang keriting. Jadi jangan tarik bikin lurus, banyak orang yang bikin lurus. Betul atau tidak? Jadi kalau rambut keriting, bangga, rambut keriting itu mahkota kami. Jangan rambut keriting. Rambut keriting. Mama coba cari uang, kopi tarik di bawah itu. Jangan. Bangga kita punya rambut keriting. Bangga kalau kita menjadi kulit hitam.
Nah, nanti kan Pak Dirut itu bersama dengan Pak Linus Pemprov NTT untuk mengirim anak-anak bersekolah dan kerja di Jerman. Dan tepuk tangan saja belajar bahasa Jerman juga. Karena itu Pak Guru, kepala sekolah, ada bahasa Jerman, bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Penting kenapa? Kita bisa mengirim anak-anak nanti ke depan ke Eropa. Karena di Eropa sana orang tidak mau bikin anak lagi. Jadi nanti tidak ada orang kerja di sana. Sekarang di Eropa orang tidak punya anak lagi. Di China sekolah-sekolah tutup karena orang tidak ada anak lagi. Kamu di TTS ini mau punya anak atau tidak mau punya? Mau? Orang tua orang ajar untuk jangan punya anak atau ajar untuk punya anak? Nah, jadi itu jangan cuman bikin anak itu jangan bolak-balik lihat om tante anak terus. Nah, karena itu program untuk pergi ke Jerman itu tolong dari TTS ikut serta. Khususnya mereka yang kulit hitam dan bikin putih. Karena begitu Anda sampai di Jerman, kamu paling idola orang cari. Orang melihat dulu seluruh kulit. Itulah. Karena itu saya ingin untuk kita percaya diri. Kalau ketemu orang itu, apa kabar? Hai. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kamu? Sehat juga. Nah, itu orang percaya diri. Orang percaya diri itu selalu bisa bikin apa saja. Orang tidak percaya diri tidak bisa jadi apa-apa. Nah, karena itu saya ingin nanti habis ini Pak Kadis dengan Pak Dirut untuk sosialisasi dari Mama Guru, Bapak Guru untuk bagaimana menyiapkan ke depan. Bukan saja nanti kita kursus bahasa Jerman, tapi di sekolah-sekolah sudah mulai belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris secara baik, sehingga kita tidak buang waktu lagi untuk harus kursus mereka. Begitu mereka selesai, mereka langsung bisa berbahasa Jerman, berbahasa Inggris yang baik, untuk mereka pergi ke Eropa, untuk mereka bisa kerja. Di Jerman langsung kerja dan bersekolah. Dan kita bisa melihat banyak perspektif yang lain ke depan untuk mengisi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu sekali lagi terima kasih semua. Saya tidak ingin untuk melihat Nusa Tenggara Timur ke depan hanya orang pintar untuk omong saja. Tapi dia omong yang pintar itu juga harus bisa dibuat untuk orang nikmati. Nanti kalau kita hanya omong saja, habis omong perut lapar. Lalu dia pergi mana-mana minta-minta. Kita bukan orang seperti itu. Kita harus bekerja di ladang kita, kebun kita, ternak kita harus mampu. Anak-anak SMA SMK harus dibawa ke Sumba untuk melihat bagaimana sebuah tempat yang satu malam orang bayar 400 juta satu malam untuk tinggal. Satu malam bayar 400 juta. Ada di mana? Di NTT. Pulau apa? Pulau Sumba. Nama hotel resortnya apa? Hotel Nihi namanya. Satu malam bayar berapa? 400 juta rupiah satu malam. Hebat atau tidak itu? Nah, pergi lihat di sana supaya kamu lihat. Saya mau juga yang model kayak begini. Pak Guru, Pak Linus, tolong ini pikiran, tolong siapkan, bawa juga. Bawa di sana, lihat supaya orang lihat. Oh, saya mau jadi kerja begini. Wawancara di sana. Ini Bapak, Ibu kerja apa? Oh, saya kerjanya ini. Bayar berapa? Saya bulan ke bulan saya punya dapat 50 juta, saya 25 juta, saya 15 juta. Belajar begini jadinya sekolah di mana? Nah, sekolah di sini. Kamu harus bisa bahasa Inggris. Ini membuat kehidupan anak hebat. Labuan Bajo, ada satu malam bisa bayar dengan 7 juta, 10 juta, 15 juta. Nah, sekarang di Rote bayar dengan satu malam ada yang sekitar 100 juta satu malam. Bawa di sana untuk lihat. Manusia Tenggara Timur itu sudah maju. Kita bawa di Sumba untuk melihat bagaimana sapi berdiri sama tinggi. Tidak ada yang sapi stunting dan sapi sehat, tidak ada. Yang sapi Raja Jauh lihat sama tinggi semua, rata. Dia pun makan, dia pun standar, semua orang kasih coba. Saya pengen punya range seperti ini ke depan. Saya tamat sama belajar ini. Banyak perspektif yang kita dapat. Bila ini kita lakukan, maka saya yakin Nusa Tenggara Timur akan bangun. Jadi kalau besok kita duduk lagi, ada gubernur one day yang ganti saya, dia tanya, mau jadi apa anakku? Saya mau jadi chef. Saya mau jadi seorang penghasil daging terbaik. Saya mau jadi budidaya perikanan terbaik. Saya mau bikin ikan yang paling bagus. Nah, kita harus begitu. Saya mau budidaya lobster terbaik. Pergi belajar segala hal. Dengan demikian NTT sedang punya itu. Kita mulai kerja seperti itu dan kita lahirkan pikiran-pikiran kita yang hebat. Ke depan kamu memiliki menjadi anak-anak yang hebat. Terakhir, terima kasih. Formasi duduk seperti ini saya suka. Banyak kita punya anak-anak, kalau lihat pemimpin bangun lari. Saya sejak jadi gubernur, kalau pergi di desa-desa saya turun, hai mari, ayo dari masalah hutan sana. Saya tidak apa-apa.
Beda dengan kita punya anak di tempat lain. Kalau kita turun kita aja, nah sini dia lari ke anak. Bisa saya bantu? Nah, kita punya dong. Mari dong anak. Dia angkat kaki masuk dalam. Kalau ada jurang situ dia masuk jurang. Nah, tapi duduk begini, dimanapun berada, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kepala Tuan, tempatkan anak-anak di depan duduk bersama-sama dengan kita. Itu pesannya adalah kita sedang menyiapkan generasi ke depan yang percaya diri karena mereka bergaul dengan para pemimpinnya. Mereka hidup dan bergaul dengan para pemimpinnya. Jangan buang mereka di belakang. Bahkan jangan usir mereka. Kita mau siapkan anak generasi emas, kita usir buang saudara. Lalu siapa melihara kita? Ini yang salah. Mereka di samping kita, bersama-sama dengan kita. Sedang kita menyiapkan mereka menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik selalu di tengah-tengah generasi penerusnya. Kalau omong dengan umur yang, mohon maaf bukan saya begini, umur 50, 80 baru duduk banyak di sini kita lewat. Ini manusia masa lalu semua ini. Pi besok pi sudah, yang saya tidak harap lagi pi sudah. Tapi kalau kita lihat kecil-kecil begini lihat, ganteng, cantik di bilang. Inilah masa depan Nusa Tenggara Timur. Inilah masa depan Timur Tengah Selatan. Mereka harus terbiasa dekat para pemimpin. Kalau pesta-pesta titip ya, pesta-pesta kasih silang kiri kanan. Anak dengan dewasa, anak dengan pejabat. Yang semua anak pilu, duduk lubang sana makan terakhir mereka datang. Pejabat butat, dorong makan apa pun sudah makan. Kasih lepas dia makan ke belakang. Anak-anak makan dulu, makan. Supaya terbiasa mereka percaya diri. Mereka datang, silakan nak makan. Percaya diri mereka makan dulu. Bupati tunggunya, makan dulu ya. Gak itu. Budayanya harus dirubah supaya anak-anak itu percaya diri. Tapi kalau bupati dia makan dulu, gubernur makan dulu, usir itu anak-anak duduk di lubang mana gelap-gelap sana pesta. Nah, anak-anak itu kehilangan percaya diri. Nanti mereka lihat orang, lihat orang, tapi kalau lihat orang asing, siapa ya? Saya, Pak dari mana ya? Oh saya datang dari Rote, saya belum tahu mau pergi Nailiu punya rumah di mana, saya belum tahu. Oh gampang, nanti Bapak, saya antar Bapak sana. Anak-anak percaya diri itu yang kita harapkan ke depan, bukan yang begitu turun dan bangun dari masa hutan. Nah, ini di gereja kebetulan Bapak Ketua KMK ada di sini. Di gereja itu sekolah minggu itu bisa yang pintar-pintar saja. Kalau Bapak yang bodoh jangan kasih sekolah minggu karena bahaya sekali. Jadi itu semua ada. Taruh anak-anak di depan, latih mereka di depan. Saya selalu bilang sekolah minggu yang salah itu tetap. Saya dulu sekolah minggu, untung saya tidak seperti orang lain. Saya dulu sekolah minggu rajin. Tapi habis itu setelah saya sudah besar dan saya belajar, saya baca kembali itu guru sekolah minggu aja saya. Dan saya bilang dia bodoh. Sampai hari ini kalau kita tanya orang, di manakah para gembala menyembah Yesus? Pasti orang jawab, di Palungan dan Bethlehem tempat Yesus lahir. Oh, benar. Tanya kedua, di manakah orang Majus menyembah Yesus? Di Palungan. Sampai aja sih. Guru sekolah minggu itu resmi jiwa itu. Yang benar adalah dia menyembah di rumah dan tidak lagi jadi bayi, tapi sudah berusia kira-kira 1 tahun lebih. Itu pendapat yang benar. Mengapa? Karena pada saat Herodes suruh bunuh, dia bunuh 2 tahun. Dan zaman dulu belum ada pesawat, jadi itu orang Majus tidak naik pesawat, dong naik kuda, dan kuda itu perjalanan cukup jauh. Mesopotamia sampai di tempat itu kira-kira hitung-hitung maksimal 2 tahun sampai dengan bertemu Yesus, 2 tahun. Itulah kenapa Herodes suruh bunuh 2 tahun ke bawah. Jadi kalau orang tanya, mengapa Herodes tidak suruh bunuh 3 tahun? Jawaban yang selalu saya dapat, karena dia ingin berkuasa. Kok berkuasa, kenapa 2 tahun? 5 sudah. Kenapa? Karena hitung jarak tempuh orang Majus itu jalan. Bertemu dengan Yesus, maka kalau di Alkitab, kalau gembala itu dipakai mereka bertemu dengan bayi itu, tapi kalau di orang Majus, mereka masuk dalam rumah dan bertemu dengan anak itu. 2 hal yang berbeda. Yang satu bayi, yang satu anak. Kenapa anak? Karena sudah bertumbuh, tidak lagi jadi bayi. Itu sekolah minggu. Karena itu saya selalu bilang, sekolah minggu itu kasih pendeta yang pintar-pintar. Jangan kasih guru-guru orang tidak mengerti, dia pisau dalam pekerjaan, dia pinggangkan itu majid anak. Bikin rusak itu buku yang putih itu, dia tulis bikin rusak itu. Buku putih bawahnya ditulis bikin rusak. Nah, kita punya tantangan besar di sana. Pendidikan yang salah membawa kegelapan, tapi pendidikan yang baik membawa terang untuk manusia melihat cerahnya hidup itu.
Sekian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kamu yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi kita semua yang hadir di sini, terkhususnya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru dan para peserta didik anak-anak SMA, SMK dan anak-anak SD yang hadir pada siang hari ini. sama CT itu sekitar kisaran 9 juta. Itu semua kalau sampai dengan semua dijatuh 125. Ada prima bisa jalan. Saya sekian tahan. Beras terima kasih atas semua guru. Saya mengucapkan pengorbanan untuk menyerahkan kepada desa beras 1 ton berkaitan dengan penanganan kondisi ekstrim yang bisa digunakan bagi masyarakat dan berkaitan dengan ekonomi juga membantu di sektor masyarakat. Terima kasih. Baik, Tuan Ibu Pak Guru, perkenalkan dan maaf kami atas nama masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat di Timur Selatan, atas bantuan yang telah diberikan pada masyarakat yang ada di Desa Nete yang akan diterima secara simbolis oleh Bapak Kepala Desa. Bapak mari sini. Oke. Tahan. Bapak lihat ke sini. Oke. Kasih. Mungkin ini anggota DPRD Kabupaten Pak Yana Dufat sudah kembali. Saya akan berkoordinator depan atau Bapak lihat sini. Sini Bapak. Oke.